Saudaraku sekalian yang kekasih, ada kalimat kunci dalam hidup kekristenan yang sangat penting dan sangat prinsip untuk kita kenakan dalam hidup. Kalimat kunci itu adalah harus ada kematian kalau mau ada kehidupan. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa kematian. Kebenaran ini adalah kalimat lain dari kalau seseorang mau menjadi pengikut Yesus yang benar, Yesus yang sejati, ia harus hanya memfokuskan hidupnya pada usaha bagaimana memperagakan kehidupan anak-anak Allah seperti yang telah diperagakan Tuhan Yesus. Kalau seseorang ingin menjadi pengikut Yesus, ia harus hanya memfokuskan bagaimana memperagakan kehidupan sebagai anak-anak Allah di bumi ini seperti yang diperagakan Tuhan Yesus. Tekad ini, komitmen ini harus bulat. Fokusnya hanyalah bagaimana memperagakan kehidupan sebagai anak-anak Allah di bumi seperti yang diperagakan Tuhan Yesus. Ini berarti fokus yang lain harus ditanggalkan. Fokus yang lain harus dimatikan. Sebab tanpa hal ini maka tidak akan ada kehidupan Kristiani yang benar. Saudara, saya ingatkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah menjadi asisten kita. Tuhan tidak pernah akan menjadi asisten kita. Apalagi budak kita. Tuhan adalah raja dan majikan. Kalau saudara berurusan dengan Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saudara hadapi, itu berarti saudara hanya mau menjadikan Tuhan sebagai asisten, sebagai budak, sebagai hamba. Saudaraku sekalian, urusan Tuhan adalah roh yang ditempatkan di dalam diri kita ini harus diselamatkan. Dan tidak ada pilihan lain kecuali jiwanya harus dikuduskan. Menguduskan jiwa ini, saudaraku, itulah proyek keselamatan itu. Jiwa harus dikuduskan, jiwa harus diluruskan, jiwa harus diisi dengan kebenaran Tuhan, supaya seluruh kehidupannya, saudaraku, memperagakan kehidupan anak-anak Allah. Memperagakan kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan tidak main-main ketika berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Itu jiwanya yang mau disempurnakan. Sebab kalau jiwa tidak dikuduskan, jiwa tergiring ke neraka, maka roh Allah yang ditempatkan Allah dalam diri manusia, yaitu roh manusia itu, akan pasti terseret ke dalam api kekal. Itulah sebabnya masalah jasmani haruslah bukan menjadi masalah lagi. Pemenuhan kebutuhan jasmani tidak boleh menjadi masalah lagi. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah berkata, aku mencukupi kebutuhanmu. Aku memenuhi kebutuhanmu, titik. Tidak pernah Tuhan bicara begitu. Aku cukupi kebutuhanmu. Aku penuhi kebutuhanmu. Tidak pernah Tuhan berkata begitu. Kalaupun Tuhan Yesus berbicara hal ini, hal tersebut, sebelum Tuhan berbicara mengenai jaminan pemeliharaan atas kehidupan jasmani, Tuhan pasti memulai dengan hal ini. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga.
Itu di Matius pasal 5 ayat 48. Lalu kalimat berikutnya sudah menemukan kalimat, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Lalu kalimat berikutnya, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Baru Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Sebelum Tuhan berbicara mengenai tambahan, Tuhan akan menambahkan. Tetapi yang mulai dengan perintah, dahulukan kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti Tuhan tidak akan berurusan dengan saudara. Kalau saudara tidak mau tahu urusannya. Nah, yang terjadi di banyak komunitas Kristen adalah Tuhan ditawarkan sebagai pemenuh kebutuhan. Tuhan ditawarkan sebagai sumber berkat dan pertolongan. Tapi tidak ditekankan dengan proporsional bahwa Tuhan urusan dengan kita. Oleh sebab Ia mau menyelamatkan roh daripadanya yang ditempatkan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang mengajar seolah-olah Tuhan mau urusan dengan kita. Dan Tuhan tidak mempersoalkan apa kita tahu urusannya atau tidak. Orang itu bukan berasal dari Tuhan. Orang itu bukan berasal dari Tuhan. Bayangan mengenai Allah yang baik yang ditawarkan. Bayangan mengenai Allah yang baik yang dipromosikan kepada banyak orang Kristen itu bukan Allah yang diajarkan Alkitab. Itu Allah yang salah. Allah yang benar yang diajarkan Alkitab, Allah yang punya urusan. Dan Allah mau umat tahu urusannya. Allah mau agar umat mengerti persoalannya. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jadi bukan tanpa alasan kalau Alkitab berkata bahwa roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Debu kembali ke tanah tapi roh kembali kepada yang mengaruniakan. Nah, roh ini dijagai Tuhan supaya tidak terseret oleh jiwa masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu jiwa harus dikuduskan. Dan supaya jiwa bisa dikuduskan, maka manusianya harus berani memiliki komitmen. Bahwa fokus hidupnya ikut Tuhan Yesus. Perhatiannya mengikut Tuhan Yesus adalah bagaimana memperagakan kehidupan sebagai anak-anak Allah seperti yang diteladankannya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan faedah. Kita bisa mengerti mengapa Tuhan memulai Injilnya dengan jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Kita bisa mengerti mengapa Tuhan dalam pemberitaan Injilnya mengawali dengan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ini semua usaha untuk menguduskan jiwa kita, saudara. Dulu saya berharap bahwa kehidupan sebagai anak-anak Allah dapat dikembangkan dalam diri kita, sementara kita menjalani hidup ini secara wajar seperti orang lain. Tapi ternyata tidak bisa. Hidup yang berkualitas di dalam Tuhan hanya dikembangkan kalau seseorang menanggalkan segala belenggu kehidupan, yaitu beban dan dosa. Dan ini beratnya ikut Tuhan Yesus. Ini yang dimaksud sempit atau jalan sempit itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, saudaraku. Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, perlombaan yang diwajibkan itu bukan menanggalkan beban dan dosa.
Perlombaan yang diwajarkan bagi kita itu bukan menanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa tangnya yang kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi sebenarnya jadi rumit. Dengan pernyataan ini jadi rumit. Perlombaan macam apa itu? Sehingga seseorang harus menanggalkan beban dan dosa. Nah, ringkasnya dulu saya beritahu bahwa perlombaan itu seperti yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal sebelumnya, pasal 11. Adalah perlombaan untuk mewarisi kota yang memiliki dasar yang dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri. Bahwa saudara dan saya disetting Tuhan menjadi makhluk yang agung dengan hikmat-hikmat surgawi, dengan kecerdasan roh, dengan kebijaksanaan Allah untuk layak menjadi pangeran-pangeran dalam kerajaan surga dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu pemahaman pengertiannya harus sempurna. Untuk itu seseorang tidak boleh dihambat dengan belenggu, beban dan dosa. Dosa itu hasrat-hasrat di dalam daging kita yang bertentangan dengan kesucian Tuhan. Dan beban itu adalah keterikatan kita dengan dunia. Nah, saudaraku sekalian, keterikatan seseorang dengan dunia itu akan nampak gejalanya dalam hidup setiap hari. Ada ibu-ibu Kristen yang karena uang 50.000 bisa bohong. Misalnya waktu belanja di satu toko, ibu ini bertanya kepada si penjaga toko, "Ci, berapa harga pakaian ini?" Si penjual berkata, 150.000. Si ibu ini demi supaya dapat memperoleh harga murah, dia berkata, "Ci, di sana dapat 100.000 kok." Demi 50.000 dia bohong. Ini kan belenggu terhadap belenggu di dalam jiwanya. 50.000 kok, you bohong sih. Dan kadang-kadang di kalangan orang-orang Kristen, bahkan para aktivis gereja, bahkan di antaranya pendeta, satu kali menginap di satu tempat. Ini ada banyak orang, saudara. Setiap kamar dapat voucher makan pagi breakfast 2 orang. Padahal jumlah orang melebihi, jumlah orang itu, saudaraku sekalian, lebih dari jumlah kamar yang memadai untuk menerima voucher. Satu kamar mesti 2 jatahnya. Tapi satu kamar ada 4 orang, ada 3 orang. Bisa-bisanya loh aktivis itu berkata, masuk dulu, nanti kita nyusul. Ya, berapa sih untuk breakfast? Kalau enggak mau, ya enggak usah. Saya berkata, ayo bayar. Enggak usah, kita makan buah dikit doang. Kita hanya nasi goreng sedikit dan mie kok, enggak usah. Mereka masuk dengan cara yang licik. Saya datang ke counter. Ada penjaganya di situ. Saya berkata, "Ses, orang-orang itu kebanyakan tuh. Itu lebih tuh." "Oh ya Pak, iya. Saya bayar lebihnya." "Berapa satu orang breakfast di sini?" 96.000. Lumayan besar. 96.000. Ini hotel lumayan bagus. Ya udah, saya bayar. Saya kasih tip dia. Beberapa hari tinggal di situ kan. Besoknya saya bilang, "Ses, yang kemarin." "Iya Pak." Udah tahu. Orang-orang ini pikir semua bisa nyolong dengan aman. Padahal saya yang dirongrong. Karena di antara mereka ada keluarga saya. Padahal keluarga saya sudah tidak perlu tambahan. Iya, yuk makan sedikit buah mungkin atau breakfast, sedikit nasi goreng. Tetapi kursi yang ada duduk itu kan ada harganya. You duduk, you dituangi teh atau kopi, itu ada harganya. Jangan berkata, teh begini mah di rumah gak sampai 5.000. Nggak begitu ngitungnya.
Yang begini, bagaimana mau dapat hikmat surgawi, kebijaksanaan Allah. Bagaimana orang seperti ini memperagakan kehidupan anak-anak Allah. Bangsawan surgawi, aristokrat surgawi. Orang-orang Kristen seperti ini namanya kampungan. Dulu satu kali kita pergi ke satu pusat rekreasi. Anak saya umur 9 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Lalu pada waktu masuk ada yang teriak begini. Itu udah yang ini termasuk anak-anak aja. Ditunjuk itu anak saya. Saya bilang, ini sudah umur 9 tahun lebih. Oh nggak kelihatan, kecil. Lalu sampai di loket saya bilang, Mbak, yang ini sudah lebih 9 tahun. Yang bayar di loket liatin saya begini. Saya agak melotot. 6 bulan itu mahal harganya, tahu. Saya udah piara dia 6 bulan lebih, lo nggak akui gimana? Lalu demi 30 ribuan gitu. Demi 30 ribu bohong. Saya perhatikan. Satu kelompok orang-orang Kristen masuk Ancol. Terus ada yang teriak gini. Anak kecil sembunyi di bawah jok mobil. Jadi anak-anak pada nyelip di bawah jok mobil seperti anak-anak babi. Kelihatan punggungnya gitu. Saya goda-goda itu. Kenapa uang 50-40 ribu kok mesti bohong? Nah yang model begini ini kalau masih saudara lakukan. Itu kan kampungan saudara. Ini contoh kecil, belum contoh-contoh lain yang lebih besar. Satu malam jam 12 lewat atau tengah malam. Setelah saya ngupek-ngupek kota Surabaya untuk mendapatkan tiket pesawat untuk pulang segera besok pagi. Tidak dapat. Lemes saya. Lemes, kesel, agak kecewa. Saya waktu masuk lobi, saya langsung masuk ke lift. Begitu saya masuk lift, brek. Buru-buru ada wanita masuk lift juga. Lalu seluruh ruangan lift bau wangi. Hadiratnya itu memenuhi ruangan lift itu. Saya pencet, saya punya tombol. Pas saya masih ingat. Saya pencet satu tombol lantai saya. Tapi dia nggak mencet. Nah kita kan yang dekat dengan nomor lift kan tanya. Nomor berapa Anda? Jawabnya gini. Masas. Dia tawari masas tengah malam. Saya sekejap belum ngeh sekali itu. Nggak ngeh. Maksud lo? Artinya John. Dia berkata masas. Tengah malam. Nggak mencet satupun lantai. Oh. Dia menawari masas ke saya. Dia tidak tahu. Saya pelayan firman baru KKR selesai. Mungkin ini namanya Holy Massage. Massage kudus. Lalu saya seolah-olah tidak tahu maksud dia ngomong apa loh. Dengan wajah tanpa dosa, pilon gitu, hun. Saya bengong liatin dia terus saya buang muka. Maksudnya apa ya? Begitu sampai di lift saya nggak nengok lagi. Nggak tahu dia ke lift nomor berapa, saya nggak tahu, saya keluar. Bisa saja kita berkata, ya Tuhan tahulah kita tidak berzina. Kita tidak berzina kok. Kita capek, Tuhan tahu hambanya capek. Pijit-pijit ya nggak apa-apa. Asal nggak lebih dari itu, ya kan? Apa dosanya? Apa dosanya, Mak ya? Tapi saudaraku, daging harus ditinggalkan. Ya kan? Masuk satu kantor, pintu gerbang, ketemu satpam pakai walkie-talkie udah gayanya, lihat kita. Kayak kita ini teroris. Sangat tidak sopan. Darah saya hancur gitu. Sambil ngomong, bisa sopan gak you bicara? You tahu gak you bicara dengan siapa? Ini kan bukan teroris. Saya janji dengan
Pemilik dari gedung itu dan pengusaha itu. Pemilik gedung itu, pemilik perusahaan itu saja ketemu saya salaman pakai nunduk. Ini bisa begini sikapnya. Tapi sebagai bangsawan surga, nggak usah dipedulikan hal itu. Saya sudah janji dengan bapak ini untuk ketemu. Udah, begitu. Kalau ngikutin emosi, maaf ya, Anda bisa bicara sopan nggak? Itu mah nggak ada takutnya kita. Kalau saya maaf, nggak ada takutnya untuk bicara itu. Tapi untuk apa? Untuk apa? Dan banyak lagi, saudaraku. Nah, saudara tahu bahwa apa yang saya ceritakan ini hal-hal yang saya alami, yang saya menang di dalamnya. Yang kalah ada, cuman saya tidak beritahu kepada saudara. Ya nggak ada dong orang yang sempurna, saudara. Nah, diharapkan selalu menang seperti ini. Kalau pas giliran kita lagi tidak fit imannya, di jalan ketemu orang songong, kita bisa buka pintu lah, ya keluar mata kita. Itu kan salah. Nah, kita belajar untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Oleh sebab itu di Lukas 14 ayat 33, Alkitab berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Melepaskan diri dulu baru jadi murid. Bukan jadi murid lalu melepaskan diri. Jadi perlombaan yang diwajibkan itu bagaimana mengembangkan diri, memilih hikmat-hikmat surgawi, kebijaksanaan Allah, yang pantas dimiliki pangeran-pangeran kerajaan surga. Nah, saudaraku, di Injil Matius pasal 19 terdapat satu cerita. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, aku ini ingin hidup yang berkualitas tinggi, gimana? Tuhan Yesus menunjukkan cara untuk memiliki hidup yang berkualitas. Bermoral baik. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Orang ini rupanya orang beragama yang baik, yang santun. Pria ini berkata, semua telah saya lakukan sejak saya muda. Coba, orang sebaik ini moralnya. Moral yang baik. Tidak melawan orang tua, menghormati orang tua. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Baik. Dan Tuhan mengakui. Dia tidak bohong. Kalau dia bohong, Tuhan berkata, kamu bohongi saya ya. Tuhan mengakui. Nah, orang ini lalu berkata, Tuhan, semua telah aku lakukan, apalagi? Lalu Tuhan kira-kira berkata begini, kamu mau sempurna, kamu mau paket khusus. Ada, saya punya paket khusus. Saya ada paket khusus, tapi jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Artinya, jangan terikat, jangan terbelenggu. Kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau memperagakan bangsawan surgawi, kamu tidak boleh punya fokus yang lain. Tidak boleh terhambat. Ada beban dan dosa. Orang ini tidak mau. Ya sudah. Ya sudah. Saudaraku sekalian yang kekasih, mengapa Abraham keluar dari Ur Kasdim? Karena Tuhan tidak mau habitat hidup orang-orang Ur Kasdim melekat dalam diri Abraham. Abraham harus jadi umat khusus. Selain dia harus taat apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan mau Abraham memiliki habitat khusus. Kalau Abraham mau, bisa. Tetapi kalau menolak, ya tidak apa-apa. Tetapi Abraham tidak pernah menjadi sahabat Tuhan. Langkah jauh Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim, memantapkan kerinduan Abraham terhadap kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dan Abraham ini, saudaraku, merupakan pilot project. Proyek percontohan. Dia disebut sebagai bapak orang percaya menurut Alkitab. Dan kitab yang lain. Dan orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Abraham di dalam iman harus mencontoh iman Abraham. Dia tinggalkan habitat hidup lamanya. Harus tinggalkan pola-pola hidup yang lama.
Jadi jadi satu-satunya yang penting dan paling penting yang Tuhan katakan adalah haruslah kamu sempurna. Di balik kalimat ini Tuhan berbicara, aku akan membuat kamu sempurna. Tetapi kamu tidak boleh mengganggu aku dengan segala keinginan dan hasrat-hasratmu. Supaya Tuhan bekerja tidak terkendala, tidak terhambat. Tuhan mau menyelesaikan secara tuntas kotor, rusak, bengkoknya jiwa kita. Jadi sekali Anda menjadi orang percaya, saudara harus sungguh-sungguh mau punya komitmen itu. Aku punya fokus hanya bagaimana memperagakan hidup sebagai anak-anak Allah. Aku dipanggil untuk berlomba. Bukan berlomba untuk siapa yang paling dianggap penting. Berlomba bagaimana menjadi orang yang terhormat dengan aksesoris, kekayaan, dan fasilitasnya. Tapi berlomba bagaimana mengembangkan diri sebagai bangsawan surgawi dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian-pengertian ilahi yang tinggi. Oleh sebab itu beban dan dosa harus ditanggalkan. Nah, komitmen ini harus saudara miliki, saudaraku sekalian. Dan saya beritahu, sekali Anda punya komitmen dan bulat dengan komitmen itu, Anda pasti digarap Tuhan. Semua digarap. Artinya, keadaan jiwa sudah dituntaskan. Begitu Anda punya komitmen yang bulat dan utuh, Anda seperti masuk ruangan dokter gigi. Sebab Tuhan itu seperti dokter gigi. Maksudnya Pak Eres, seperti dokter gigi gimana? Begini, saudara. Kalau ada seorang pria umur 25 tahun misalnya, giginya di sini oblak, mengganggu, dia datang ke dokter gigi. Dok, gigi saya oblak-oblak nih, kok dicabut saja atau gimana? Oke, sini kata dok. Sini kata dokter gigi. Terus duduk sini, duduk ya Pak, duduk ya, Bung, duduk Bung. Oke, ayo buka mulutnya, buka, yang lebar, maaf, yang lebar giginya, yang lebar biar kelihatan, lidahnya jangan tutupin, wah, ini ada yang malah salah tumbuh nih, ya, itu malah sudah ada yang rusak itu, ya, sekali masuk dokter gigi diobok-obok mulutmu, itu dokter gigi yang baik. Bukan hanya yang oblak, nanti yang lain juga digarap sampai tuntas. Ya ini dulu diberesin ya. Tunggu nanti yang lain datang lagi ya. Kalau Anda tidak datang, tidak masalah. Saudara, Tuhan mau menyelesaikan semua. Kalau saudara menyingkirkan Tuhan, Tuhan juga tidak memaksa. Karena Tuhan yang memberi kebebasan. Tapi kalau saudara berkata, ya Tuhan garap semua, diselesaikan. Sebab Tuhan itu diberi hati minta jantung. Tuhan itu diberi hati minta jantung. Wah, kalau gitu nggak tahu diri dong Pak, kasih hati minta jantung. Iya. Menurut Anda nggak tahu diri, tapi Tuhan berat sebab jantungmu milik Tuhan. Anda kasih hati saudara, jantung diminta. Jantung dikasih, Tuhan minta empedu. Empedu saudara kasih, saudara Tuhan minta yang lain. Ya jangan gitu dong Pak, sebab segenap hidupmu milik Tuhan. Syukur-syukur kalau saudara bisa seketika Tuhan ambil hidupku kuasai. Syukur kalau bisa. Tidak bisa. Kenapa? Sebab jiwa Anda digarap itu harus lewat sebuah proses. Tidak bisa seketika orang jadi nurut, taat. Tidak bisa. Tuhan tidak akan puas Anda berhenti di satu titik. Sebab titiknya adalah kerajaannya di langit baru, bumi baru. Jadi saudara jangan berkata, saya tidak mau jadi orang suci yang bagaimana gitu. Saya hanya mau jadi orang yang bermoral baik di masyarakat. Diharapkan di mata Tuhan juga baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan menghendaki kita sampai titik memuaskan Dia. Bukan hanya sekedar menyenangkan Dia. Seorang pria yang menikah dengan wanita,
Senang ketika istrinya hamil. Tapi belum puas sebelum istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, wah sang pria itu senang. Karena istrinya melahirkan. Tapi belum puas sebelum anaknya melewati masa-masa krisis. 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Bisa pulang ke rumah, senanglah pria ini. Senanglah bapak ini. Karena anaknya sudah pulang. Tapi belum puas sebelum anak bisa tengkurap. Ketika anak tengkurap, wah senang. Istrinya lapor, pipi, anak kita sudah bisa berbalik badan. Hai, senang banget. Tapi belum puas karena belum jalan. Ketika bisa jalan dari kantor, maksud saya ke kantor, istrinya memberi laporan. Pi, ini si Upi udah jalan. Wah, suami senang ingin segera pulang. Mestinya sore itu ada briefing. Langsung dibatalkan. Briefing dibatalkan berhubung ada satu kejadian luar biasa. Anakku jalan. Senang tapi belum puas. Karena anaknya belum dewasa dan matang. Jangan berhenti di satu titik. Jangan hanya membuat Tuhan senang. Tapi Tuhan buat puas. Buatlah Tuhan puas. Dan puas Tuhan adalah ketika saudara bertumbuh dan makin mengembangkan karakter surgawi yang memang telah dipersiapkan segala potensinya. Sehingga saudara menjadi makin seperti Yesus yang agung. Saudaraku sekalian yang kekasih, ingat, Tuhan mau saudara berurusan dengan Dia karena hal ini. Jangan saudara berurusan dengan Tuhan dengan hal lain. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki saudara berurusan dengan Dia, saudaraku, di dalam proyeknya. Tuhan akan membuat kesempurnaan yang mutlak atas hidup kita. Kesempurnaan yang absolut. Maka Tuhan juga menuntut penyelesaian secara total, penyerahan secara absolut juga. Tidak usah nunggu lihat api kekal yang mengerikan. Jangan menunggu lihat surga penuh kemuliaan. Baru saudara berkata, aku mau submit. Ya. Total submission. Aku mau total submission. Aku mau menyerah total, absolut. Jangan nunggu lihat api kekal baru rela memiliki penyerahan total. Jangan nunggu, saudaraku, melihat kemuliaan surgawi baru. Aku bersedia. So, kalau saudara nunggu, baru saudara bersedia nanti, saudara pasti dalam stadium yang terlambat. Anda terlambat. Jadi kekristenan itu bukan penyerahan diri kepada kewajiban-kewajiban. Kekristenan bukan penyerahan diri kepada aturan-aturan. Kekristenan bukan penyerahan diri kepada kewajiban melakukan liturgi, seremonial gereja atau kebaktian. Kekristenan adalah penyerahan diri terhadap Tuhan sepenuh-penuhnya. Nah, fokus ini harus itu. Mungkin Anda berkata, Pak, apa bisa kita hidup normal dengan cara demikian? Justru itu yang normal. Ketika saudara fokus bagaimana memperagakan sebagai anak-anak Allah seperti yang diperagakan Tuhan Yesus, Anda pasti giat bekerja. Anda pasti jujur. Anda pasti bertanggung jawab. Pasti mencintai keluarga, menghormati orang tua, membalas kebaikan mama, papa, dan seterusnya. Pasti. Anda pasti tidak akan dipermalukan. Dan Anda tidak akan mempermalukan saudaraku sekalian. Ini yang saudara-saudara sekalian harus pahami. Ini yang saudara-saudara sekalian harus tahu, saudaraku sekalian. Coba kita lihat di dalam Matius tadi. Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48, saudaraku sekalian. Berbunyi demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Harus. Saya mau nanya, mutlak enggak saudara?
Kalimat ini mutlak enggak? Mutlak enggak? Mutlak. Tapi begitu Anda mendengar kata sempurna, udah takut. Emang lu bukan burung, lu ayam. Maksudmu, John, artinya, kalau burung, saudaraku, itu terbang. Kalau ayam biar besar kagak bisa terbang. Kais-kais cari cacing. Ini loh saudaraku sekalian. Saudara, telur elang itu, telur raja wali jenisnya itu untuk menjadi burung, tidak gampang. Tapi, nggak kalah sulitnya ketika menetas menjadi anak burung. Belajar terbang. Itu pun sulit. Sulit. Sebab elang atau raja wali sejenisnya menaruh sarangnya itu di atas gunung. Bagaimana dia mau belajar terbang? Nggak ada. Kalau ibarat pesawat terbang kan ada landasan pacu. Tahu nggak caranya bagaimana? Diobrak-abrik itu sarangnya wali. Diobrak-abrik Pak. Kepak-kepakan sayapnya hancur itu sarangnya. Lalu itu anak burung ini dijatuhkan. Nah, itu bisa dibayangkan kalau manusia itu bagaimana. Tapi sebelum menyentuh tanah atau sebelum menyentuh tebing, disambar oleh biangnya, induknya, dibawa terbang. Senang kan? Lepaskan di luar. Sulit, saudara. Anak burung itu belajar terbang itu sulit. Tapi lebih sulit kalau telur belajar terbang. Artinya, saudara harus menetas dulu baru belajar terbang. Kalau saudara masih keduniawian, keterikatan dengan perkara-perkara dunia, sorry ya, Anda memang tidak bakat. You masih ayam. Tuhan mau kita bukan hanya jadi kepompong yang dihiasi. Tapi Tuhan mau kita jadi kupu-kupu. Metamorfosis. Dan itu bisa kalau Anda punya komitmen. Aku mau. Aku bersedia. Nah, di situ komitmen ini merubah saudara. Di sini Tuhan tidak bisa paksa. Ini wilayah saudara. Oleh sebab itu pemberitaan firman Tuhan itu harus mengarahkan saudara kepada hal tersebut. Jangan diarahkan kepada Allah yang baik. Yang memberkati usahamu, pekerjaanmu, memulihkan usahamu. Rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati. Engkau berkemenangan. Itu Tuhan yang jahat. Tuhan yang baik. Tuhan yang seperti burung raja wali yang menghancurkan sarangnya. Dan membuang anak-anaknya untuk terbang. Jadi jangan mendengar berita tentang Allah yang salah. Walaupun dinyatakan, dipromosikan sebagai Allah yang baik. Bukan baik menurut itu, saudaraku. Tapi harus baik menurut Tuhan. Dan kalau kita mengenal Allah yang baik seperti ini, maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengatakan, aku menyerah Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih. Ketika saya berkhutbah seperti ini, ada seorang berkata, Pak, saya menyadari betapa pentingnya fokus itu. Lalu dia berkata, kalau orang seperti saya Pak, ada rumah, ada perusahaan, tidak kekurangan secara ekonomi, sampai tidak fokus, keterlaluan ya Pak. Saya kasih tahu, bukan itu masalahnya. Fokusnya itu bukan itu maksudnya. Kalau orang tidak punya uang, tidak berduit, tidak punya perusahaan, pegawai rendahan dengan gaji kecil. Bukan berarti kurang fokus. Dia juga bisa fokus. Maksudnya fokus ini adalah bagaimana firman yang dipelajari di gereja, di pendalaman Alkitab, di buku, di renungan harian yang baik itu, yang bagai peta itu, dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Fokusnya itu di situ loh. Bukan, ya saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya bisnis, saya punya rumah tangga, punya rumah yang baik, jadi punya fokus. Bukan itu, salah.
Fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bagaimana kebenaran firman diperagakan dalam kehidupan. Dan saya ingatkan, orang miskin lebih gampang masuk surga dibanding you orang kaya. Saya bilang gitu loh. Daripada you. Karena masalahnya di keterikatan batin, keterikatan jiwa atau kekayaan. Bukan pada soal yang lain. Baru dia mengerti. Fokusnya itu bukan banyak waktu bisa ke gereja, banyak waktu bisa aktif di pelayanan. Bukan. Fokusnya adalah bagaimana firman kebenaran Tuhan yang saudara pelajari bagai peta itu, saudara kenakan dalam hidup. Itu fokusnya. Saudara jangan sogok Tuhan ya. Artinya begini loh. Ya sudah tidak punya masalah hidup. Sudah cukup semuanya. Ya sudah sepenuh waktulah kita aktif di gereja. Nggak bisa disogok dari itu Tuhan. You rajin ke gereja tiap harimu menghadapi pembantu, menghadapi pegawai, menghadapi tetangga, menghadapi orang tua. Bener nggak? Peragaannya itu waktu hidup setiap hari itu loh. Dan itu orang kaya yang maunya terhormat, dianggap penting, itu yang sulit sebenarnya. Bukan salah loh kalau saudara punya waktu banyak untuk aktif di gereja. Kalau Anda punya panggilan untuk itu, wah silakan. Anda harus penuhi panggilan itu. Fokusnya di sini adalah bagaimana memperagakan kebenaran-kebenaran yang Anda pelajari di dalam hidup setiap hari. Di situ Anda tunjukkan kelas saudara. Amin.